Dapnia adalah mikroorganisme planktonik yang hidup di perairan tawa. Mereka memiliki peran penting dalam rantai makanan akuatik dan dapat digunakan sebagai sumber pakan alami di budidaya. Karakteristik Dapnia. 1. Bentuk tubuh. Dapnia memiliki bentuk tubuh yang transparan dengan sepasang antena dan kaki bercabang. 2. Reproduksi. Dapnia dapat berproduksi secara aseksual melalui telur evipium. 3. Kemampuan renang. Dapnia dapat berenang dengan cepat menggunakan gerakan kaki bercabangnya. Habitat dan penyebaran Dapnia. Dapnia hidup di perairan tawar seperti di danau, sungai, dan rawa. Dapnia juga dapat ditemukan di seluruh dunia, terutama di daerah beriklim sedang. Dapnia dapat dipengaruhi oleh suhu, pH, dan ketersediaan nutri di habitat mereka. Siklus hidup Dapnia. 1. Telur evipium. Dapnia bereproduksi melalui telur evipium yang dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. 2. Fase juvenil. Dari telur evipium, Dapnia akan menetas dan melewati fase juvenil sebelum mencapai kedewasaan. 3. Reproduksi aseksual. Dapnia dewasa dapat bereproduksi secara aseksual dengan melahirkan anak-anaknya. Potensi Dapnia sebagai sumber daya alam. 1. Sebagai pakan alami, Dapnia dapat digunakan sebagai pakan alami dalam budidaya ikan dan udang. 2. Sebagai bioindikator. Keberadaan dan kelimpahan Dapnia dapat digunakan sebagai indikator kualitas lingkungan. 3. Sebagai riset ilmiah, Dapnia sering juga digunakan dalam perairan ekologi, toksikologi, dan genetika. 4. Sebagai nutrisi, Dapnia juga kain akan asam lemak omega-3 yang bermanfaat bagi kesehatan. Teknik kultur Dapnia. 1. Pemilihan media. Kultur Dapnia membutuhkan media air dengan nutrisi yang sesuai. 2. Inokulasi bibit. Bibit Dapnia diinokulasikan ke dalam media kultur untuk memulai pertumbuhan. 3. Pemeliharaan kultur. Kultur Dapnia memerlukan pemeliharaan rutin seperti pergantian air dan pemberian pakan. 4. Pemanenan. Dapnia dapat dipanen secara berkala untuk digunakan sebagai pakan alami. Tantangan dan kendala dalam kultur Dapnia diantaranya yaitu kultur Dapnia rentan terhadap kontaminasi oleh mikroorganisme yang lain. Kemudian fluktuasi suhu juga dapat mengganggu pertumbuhan dan reproduksi Dapnia. Selanjutnya yaitu pasokan pakan. Ketersediaan pakan yang cukup merupakan tantangan dalam kultur Dapnia. Dan yang terakhir ialah predator. Predator seperti ikan dapat memangsa Dapnia di dalam kulturnya. Prospek pengembangan kultur Dapnia diantaranya potensi. Dapnia dapat dikembangkan sebagai sumber daya pakan alami yang berkelanjutan. Kemudian sebagai teknologi kultur Dapnia dapat terus berkembang untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya yaitu aplikasi. Dapnia memiliki banyak aplikasi di bidang aquaculture, riset dan nutrisi. Kemudian yang terakhir tantangan. Pengelolaan kultur Dapnia memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang baik. Baiklah, semuanya tidak terasa sudah di penghujung pembelajaran. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam PT. Jika ada kata saya yang salah, mohon jangan dilapor ke polisi. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.